Shalom. Shalom. Yahowu. Yahowu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat BNKP Tangerang mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing secara live streaming. Kami pandu secara langsung dari Gereja BNKP Tangerang. Pada hari ini yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Adi Majaya Luahambobo STH, Pendeta Fungsional BNKP Tangerang. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1. Allah hadir bagi kita. Seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Amin. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk menyatukan hati, bernyanyi bersyukur atas segala anugerah yang telah kami terima, berdoa memohon penyertaan Tuhan, mengaku dosa dan memohon ampun, menyaksikan iman dan mendengarkan firman-Mu, dan menerima berkat-Mu dengan segenap hati kami. Lihatlah dan jumpailah kami dalam ibadah kami saat ini ya Tuhan. Sapalah dan sentuhlah kami. Nyatakanlah kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Turunkanlah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami masing-masing. Di sini kami ya Allah menyerahkan seluruh hidup kami,
oleh karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 3 ayat 1, Terpujilah Allah. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 15. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari
menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan. Kita sambut dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tarjemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tarjemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan mengaku dosa-dosa kita. Jemaat berdiri. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau maha kasih dan maha murah, berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Engkau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Tuhan, Allah sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan baharuilah kembali hidup kami dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Jemaat berdoa dalam hati masing-masing 1-2 menit untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa kami. Amin. Dosaku itu
itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat duduk. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Lukas pasal 20 ayatnya yang ke-20 sampai 26. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaran benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu, dan mereka diam. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Sambil mengumpulkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 ayat 1 sampai 3, "Bawa persembahanmu." Persembahanku dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu.
dapat berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita di dalam tangan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau tahu dan Engkau melihat jemaat-Mu pada hari ini telah menyerahkan persembahan mereka di rumah mereka masing-masing. Hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu persembahan ini. Kiranya Engkau terima sebagai persembahan yang harum dan yang berkenan kepadamu. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah menyerahkan persembahan mereka. Berkati setiap pekerjaan dan kehidupan rumah tangga mereka, agar mereka senantiasa bersukacita di dalam Engkau. Berkati juga para hamba Tuhan yang akan mengelola persembahannya Bapa. Beri mereka hikmah dan kebijaksanaan, agar mereka dapat mengelolanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam diri anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat duduk. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 42 ayat pertama, Fajar Menyingsing. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Engkau telah menolong kami, sehingga pada pagi minggu ini kembali kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Dan oleh karena itu, kami mau mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Kami memohon kepadamu, kiranya kuat kuasa Roh Kudus yang berkuasa di hati dan di pikiran kami, agar kami dapat merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada hari ini dan dapat kami lakukan dalam setiap aspek kehidupan kami. Jangan biarkan kuasa kegelapan, kuasa si jahat mengganggu konsentrasi kami untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang berkuasa dalam hidup kami. Terlebih hamba-Mu yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, kiranya Engkau urapi ia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati hati, pikiran, lidah dan bibirnya Tuhan, agar ia bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pada hari ini, sesuai dengan kehendak-Mu, dan hidup kami benar-benar dipulihkan dan menjadi berkat bagi dunia. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, sebab kami telah siap mendengarkan-Mu. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari 1 Timotius
pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Saya mau menyapa Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya yakin dan percaya, walaupun kita masih mengadakan ibadah secara online, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita, rasa bahagia kita, karena kita bisa datang di hadapan Allah pada hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang sedang kita gumuli di bangsa Indonesia saat ini, baik waktunya yang sudah dekat, yaitu pemilihan kepala-kepala daerah, bahkan kurang lebih sudah hampir 9 bulan kita menikmati bencana non-alam, yaitu virus corona. Ada banyak orang yang berpendapat, mereka berkata bahwa virus corona itu permainan politik para elit ekonomi. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau garis bawahi kata politik. Karena ketika kita berbicara kepada kaum awam tentang politik, maka yang muncul di benak mereka ada banyak hal. Terutama mereka sering mengatakan bahwa politik itu kotor dan busuk. Tetapi pada hari ini, tema firman Tuhan kepada kita, yaitu tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Berarti apa yang dikatakan para kaum awam selama ini bahwa politik itu busuk dan tidak benar, maka itu salah besar. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara soal politik, kira-kira apa yang muncul dalam benak kita? Pasti ada yang muncul dalam benaknya bahwa politik itu adalah orang-orang yang berada, yang beraktivitas, yang berkuasa lewat partai politik. Ada juga yang muncul dalam benaknya bahwa politik itu adalah egoisme yang tidak memiliki belas kasihan kepada lawan politiknya. Ada juga yang muncul dalam benaknya bahwa politik itu adalah perebutan kekuasaan. Dan ada juga yang mengartikan bahwa politik itu kekerasan dan juga identik penyelewengan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini kenapa muncul dalam pikiran-pikiran kaum awam?
karena memang selama ini apa yang kita lihat dalam kehidupan para penguasa secara khusus yang menguasai kehidupan politik berbangsa dan bernegara, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik ketika mereka berpolitik secara praktis. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita meneliti dan mencari tahu apa sih arti sebenarnya politik itu, ada banyak buku yang saya baca dan tokoh-tokoh memberikan penjelasan, tapi dalam hal ini saya mengutip dua tokoh. Mereka menjelaskan tentang politik, yaitu Aristoteles dan Hans. Mereka berkata seperti ini, bahwa politik itu adalah sebagai etik yang berkaitan dengan tujuan manusia agar mereka hidup aman dan damai. Yang kedua, dia berkata bahwa politik itu adalah teknik atau seni manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mengusahakan dan membangun kota. Dan yang ketiga, ini Aristoteles sendiri yang berkata dan yang berpendapat, dia berkata seperti ini. Politik bisa digunakan oleh masyarakat untuk mencapai kebaikan bersama dibandingkan kepentingan individu atau golongan yang mana nilai moral yang diutamakan dan yang lebih tinggi. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita belajar tentang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ia selalu mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi umat yang setia, yang memiliki kasih terhadap sesama dan terlebih mengasihi Allah. Maka itu jugalah yang diajarkan kepada kita pada hari ini, bagaimana peran dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen dalam kehidupan berpolitik. Kalau kita bisa melihat 3 definisi yang diberikan oleh Aristoteles dan Hans ini, ternyata politik itu tidak busuk. Ternyata politik itu tidak jahat. Sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 7, dia berkata seperti ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Jadi kalau pengertian politik itu adalah seni dan upaya berkuasa, bagaimana seseorang yang berkuasa harus membangun kota dan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan damai, maka itu jugalah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini dapat kita katakan bahwa kita sebagai umat pilihan Allah memiliki peran penting dalam menentukan terlaksananya politik praktis yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kalau selama ini kita apatis terhadap politik, kalau selama ini kita benci kepada orang-orang yang bekerja berkarya lewat partai politik, maka lewat firman Tuhan pada hari ini, dia mau mengatakan kepada kita bahwa semua umat percaya, semua umat pilihan yang percaya kepada Yesus memiliki tanggung jawab yang besar bagaimana mengawasi dan melakukan politik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus dalam teks khotbah kita pada hari ini, ada beberapa hal yang harus kita renungkan tentang tanggung jawab kita sebagai orang Kristen dalam kehidupan berpolitik, terkhusus di negara kita tercinta, negara Indonesia. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Kalau kita lihat suasana politik saat ini di negara kita, negara Indonesia ini, saya sudah awali tadi, selain sudah dekatnya waktu pemilihan kepala daerah, ada juga banyak orang yang berpendapat bahwa virus corona itu adalah permainan para elit politik. Ya. Lalu kita sebagai orang percaya, orang yang mengikut Yesus, yang mengajari kita bagaimana kita mengusahakan kehidupan bersama, kehidupan yang aman dan damai sejahtera, apa kontribusi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus? Lewat teks renungan kita atau khutbah kita pada hari ini, yang pertama yang ia ajarkan kepada kita adalah berdoa syafaat untuk semua orang, terlebih untuk pemerintah. Tadi dikatakan di ayat yang pertama seperti ini, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mengatakan kita adalah orang percaya kepada Yesus, orang yang telah diselamatkan oleh Yesus, orang yang diutus untuk menyampaikan firman Tuhan sampai ke ujung bumi, dan dalam sendi-sendi kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan berpolitik, inilah kontribusi yang paling utama kita berikan kepada bangsa dan negara kita. Secara khusus bagaimana supaya pemerintah dapat menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka berdoa syafaatlah untuk semua orang, terutama bagi pembesar, raja-raja, terlebih bagi pemerintah. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Martin Luther pernah berkata demikian, menjadi orang Kristen tanpa berdoa adalah sama dengan hidup tanpa bernafas. Ya, menjadi orang Kristen tanpa berdoa syafaat adalah sama dengan hidup tanpa bernafas. Bersyafaat berarti kita berdoa bagi orang lain. Kita berdiri di hadapan Allah demi kepentingan orang lain. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita untuk bersyafaat bagi semua orang, termasuk bagi para pemimpin kita di negara kita secara khusus di Indonesia ini, sebab jika mereka hidup dengan benar, maka banyak orang akan merasakan dampaknya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kontribusi kita, tanggung jawab utama kita adalah berdoa syafaat bagi para pemimpin kita, agar mereka benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga pemerintahan yang mereka pimpin berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan dampaknya akan berdampak bagi banyak orang. Dan sebaliknya juga, kalau kita lalai mendoakan para pemimpin kita, maka para pemimpin kita mereka akan menjalankan pemerintahannya suka-suka hatinya. Dampaknya juga kita akan alami. Jadi itu yang pertama yang harus kita renungkan sebagai tanggung jawab kita, kontribusi kita dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara kita. Yang kedua, yaitu yang ini sebagai kontribusi juga yang kedua adalah memiliki pengetahuan yang benar tentang politik. Ya. Karena ada banyak orang yang berbicara soal politik, mereka sesungguhnya tidak tahu dan tidak mengerti apa itu politik. Sehingga nanti ketika mereka berbicara soal politik, bukan untuk merangkul, bukan untuk menyatukan, bukan untuk menciptakan hidup yang aman dan tentram, tetapi apa yang mereka lakukan adalah perpecahan, permusuhan, ya, menghina satu dengan yang lain. Saya mau katakan, ketika ada orang Kristen yang mencoba berpolitik secara praktis, bahkan mendukung para
apa yang dia dukung, contohnya kepala daerah, tetapi tidak sesuai dengan pengertian politik sesungguhnya, saya mau katakan, orang itu sebenarnya dia tidak tahu dan tidak paham apa arti politik yang sesungguhnya. Kalau kita bisa lihat dari awal tadi, ternyata politik itu adalah upaya menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, yang damai, dan tentram. Bukan menggambarkan kebencian, bukan menggambarkan kedengkian, bukan menggambarkan kekacauan, dan lain sebagainya. Ya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam Filipi pasal 1 ayat 9, dia berkata, dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dan pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, harusnya kita memiliki pengetahuan yang benar. Karena ketika kita memiliki pengetahuan yang benar, maka kita akan bertindak dengan benar. Ketika kita belajar mengenai firman Tuhan, ketika kita belajar tentang Alkitab, kita akan mulai mengenal kebenaran, mulai mengenal berbagai macam hal tentang Allah, tentang manusia, tentang dosa, tentang iblis, tentang neraka. Bahkan juga kalau kita memperhatikan dan belajar dalam Alkitab, bahwa di sana ilmu politik kita bisa mendapatkannya. Namun pengetahuan yang benar itu tidak hanya berhenti di pikiran saja. Ya. Kadang kita sebagai orang Kristen, ketika kita belajar tentang firman Tuhan, kita belajar tentang Alkitab, hanya berhenti di pikiran saja dan di hati kita. Kadang kita sungkan dan malu segan untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengetahuan itu harus sampai membuat kita memiliki kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Jadi ketika kita memiliki pengetahuan yang benar tentang politik, maka pengetahuan itu akan membawa hidup kita memiliki kasih terhadap sesama kita dan terutama terhadap Allah yang kita percayai dalam Yesus Kristus. Ketika ada orang yang berbicara soal politik, ketika ada orang yang berpolitik secara praktis, tetapi ya menyudutkan orang lain, merendahkan orang lain, membuat orang lain sengsara, membuat orang lain menderita, membuat kelompok-kelompok tertentu menderita, maka saya mau katakan itu bukan pengetahuan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu tujuan kita berjuang untuk memiliki pengetahuan yang benar agar kita dapat memiliki hidup yang baik. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus, jangan apatis terhadap politik. Jangan merasa tabu atau tidak suka berbicara soal politik. Karena kita diutus untuk menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan tentram. Jadi, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus harus memperlengkapi hidup kita. Harus kita memiliki pengetahuan yang baik dan benar tentang politik. Inilah kontribusi kita. Kontribusi kita sebagai orang percaya berada dan hidup di bangsa Indonesia ini, kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang politik sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pengetahuan yang tidak dilanjutkan dengan tindakan nyata itu bukanlah pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar akan menjiwai hati dan pikiran kita, sehingga orang lain yang melihat kita
memuji dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saat ini kita menjadi pemimpin dimanapun kita berada, baik kita memimpin dalam kehidupan keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, di tempat dinas kita, di tempat kita di mana kita melayani, maka hal inilah yang harus kita renungkan dalam hidup kita agar kita memiliki pemahaman yang benar. Kenapa banyak orang yang saling menyakiti? Kenapa banyak orang yang saling menyudutkan? Kenapa banyak orang yang saling menjelek-jelekan satu dengan yang lain? Kenapa banyak orang yang berantem satu dengan yang lain? Hanya karena berbeda pilihan. Karena memang mereka tidak memiliki pengetahuan tentang politik yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dua hal ini yang harus kita renungkan dan sebagai kontribusi kita berpolitik, berbangsa dan bernegara di negara Indonesia ini. Dalam firman Tuhan ini ada dua kesimpulan yang saya berikan bagi kita. Yang pertama adalah berdiri di hadapan Allah demi orang lain atau demi pemerintah yang berkuasa, melakukan doa syafaat adalah suatu tindakan yang terhormat sekaligus merupakan kontribusi kita sebagai orang percaya agar pemerintah menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, sebagai kesimpulan kepada kita adalah dengan memiliki pengetahuan yang benar tentang berpolitik, maka kita akan berkontribusi dalam politik menghasilkan nilai-nilai yang memuliakan Tuhan dan sebaliknya. Sebaliknya itu kalau kita tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang benar tentang politik, maka kita tidak akan bisa berkontribusi dengan baik. Kita tidak akan bisa memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan berpolitik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi saya mau tekankan, politik itu tidak busuk. Politik itu tidak jahat. Politik itu tidak melakukan kekerasan. Tetapi oknum tertentu, orang-orang tertentu yang menopang, yang menunggangi kehidupan politik, sehingga nanti politik itu menjadi jahat di mata masyarakat. Jadi sekali lagi saya mau katakan, jangan apatis, jangan merasa tabu ketika berbicara soal politik. Karena kontribusi orang percaya sangat diperlukan bagaimana berjalannya politik di negara Indonesia ini. Ayat hafalan kepada kita yaitu Amsal pasal 14 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Mari kita baca bersama-sama Amsal pasal 14 ayat 28. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Demikian firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Selama ini kami sering sekali benci berbicara soal politik. Kami apatis terhadap orang-orang yang terjun secara praktis dalam berkehidupan berpolitik. Tetapi hari ini Engkau mengajari kami betapa pentingnya kami orang percaya berkontribusi dalam kehidupan berpolitik, agar para pemimpin kami, penguasa kami, mereka menjalankan pemerintahan mereka sesuai dengan kehendak. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang berkarya, yang bekerja, memampukan kami menyampaikan, melakukan firman Tuhan ini dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam diri anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh, dekati gunung goyang, binasa dunia, tegaklah firman Allah selama-lamanya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Warta jemaat disampaikan oleh majelis. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Shalom. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas kebersamaan kita dalam mengikuti ibadah secara langsung pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat Minggu 8 November 2021. Kebaktian Minggu 15 November 2020. Ibadah pertama pukul 8 sampai dengan 9 WIB. Pengkhotbah pendeta fungsional liturgos Satuan Hakeriso Ama Jofres Menderva. Petugas selengkapnya dapat dibaca dalam warta. Ibadah kedua pukul 10 sampai pukul 11 WIB. Pengkhotbah pendeta fungsional liturgos Satuan Hakeriso Ama Putri Gule. Petugas selengkapnya dapat dibaca dalam warta. Kegiatan pelayanan dalam minggu ini. 1. Bimbingan pranikah pertemuan keempat kepada Fazal Hia dan Libertina Zebua dilaksanakan pada hari ini Minggu 8 November 2020 pukul 11 WIB dengan via Zoom. Pelayan pendeta fungsional dan Satuan Hakeriso Ama Putri Gule. 2. Bimbingan prabaptis pertemuan kedua kepada Wana Desmin Waruwo dilaksanakan pada hari ini Minggu 8 November 2020 pukul 15 WIB dengan via Zoom. Pelayan pendeta jemaat. Bimbingan pranikah pertemuan kedua kepada Charles Juman Zebua dan Wana Desmin Waruwo dilaksanakan pada hari ini
Minggu 8 November 2020 pukul 17 WIB dengan via Zoom, pelayan, pendeta jemaat, dan Bapak Ama Monika Lase. Latihan persiapan kebaktian minggu dilaksanakan pada hari Kamis 12 November 2020 pukul 19 WIB. Mohon kehadiran komisi ibadah, petugas, pendeta jemaat, dan pendeta fungsional. Katekisasi Sidi dilaksanakan pada hari Sabtu 14 November 2020 pukul 18 sampai 19.30 WIB dengan via Zoom. Topik pelajaran Allah anak, pelayan, pendeta jemaat. 6. Bimbingan prabaptis pertemuan ketiga kepada Wana Desmin Waruru dilaksanakan pada hari Sabtu 14 November 2020 pukul 19 WIB dengan via Zoom, pelayan, pendeta jemaat. 7. Kebaktian Komisi Remaja dan Pemuda dilaksanakan pada hari Sabtu 14 November 2020 pukul 19.30 WIB dengan via Zoom. 8. Bimbingan pranikah pertemuan kelima kepada Fazaria dan Libertina Jebua dilaksanakan pada hari Minggu 15 November 2020 pukul 11.30 WIB dengan via Zoom, pelayan, pendeta fungsional. 9. Bimbingan prabaptis pertemuan keempat kepada Wana Desmin Waruru dilaksanakan pada hari Minggu 15 November 2020 pukul 15 WIB dengan via Zoom, pelayan, pendeta jemaat. 10. Bimbingan pranikah pertemuan ketiga kepada Charles Julman Zebua dan Wana Desmin Waruru dilaksanakan pada hari Minggu 15 November 2020 pukul 17 WIB dengan via Zoom, pelayan, Satuan Nihakeriso Ama Putri Harefa dan Satuan Nihakeriso Ama Putri Guler. Warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini sebanyak 31 orang. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Laporan kas mingguan BNKP Jemaat Tangerang dapat dibaca selengkapnya di dalam warta. Pada kebaktian Minggu 22 November 2020 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus di ibadah akhir tahun gereja atau Vanerotode Faauri Sileaitu. Dimohon kepada jemaat mempersiapkan diri untuk memenuhi undangan sakramen perjamuan kudus tersebut. Selesai pembacaan warta ini akan dikumpulkan persembahan persepuluhan. Demikian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengumpulkan persembahan persepuluhan dan kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 199 ayat 1 sampai 3. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Terbaik hariku
berdiri. Untuk persembahan persepuluhan yang telah saudara bawa ke dalam rumah Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidup kami pada hari ini. Awal, pertengahan, hingga sebentar lagi ibadah ini kami akan lanjutkan dalam hidup kami sehari-hari. Itu semua adalah anugerah yang terbesar yang dapat kami nikmati dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan kami mau datang di hadapan-Mu pada saat ini, menaikkan doa-doa syafaat kami ya Bapa. Karena itu kami memohon kepadamu, ampuni dan kasihanilah kiranya kami, agar kami layak datang di hadapan-Mu, menyerahkan seluruh doa-doa syafaat kami, seluruh pergumulan kami yang kami alami saat ini. Hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan Yesus, secara khusus buat seluruh jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah pada hari ini. Engkau tahu setiap isi hati mereka. Engkau tahu setiap persoalan dan pergumulan yang mereka alami. Ketika ada jemaat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit, jamah hidup mereka. Kiranya belas kasihan yang daripada Engkau itu yang menyembuhkan mereka, itu yang memulihkan mereka. Berkati juga makanan obat yang dikonsumsi, agar menjadi alat-Mu menyembuhkan penyakit dalam tubuh mereka. Ketika ada jemaat Tuhan saat ini yang bergumul untuk mencari pekerjaan, untuk mengembangkan usaha mereka, untuk mencukupkan kebutuhan sehari-hari, dalam studi mereka juga, hamba-Mu memohon ya Tuhan, ikut campur dalam setiap menyelesaikan persoalan mereka. Anugerahkan kepada mereka pekerjaan yang layak daripada Engkau. Berkati setiap pekerjaan dan usaha mereka. Dan terlebih Tuhan, cukupkan semua kebutuhan mereka. Terlebih saat ini juga hamba-Mu mau berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang diombang-ambingkan oleh berbagai penderitaan yang mereka alami. Hamba-Mu memohon ya Tuhan, teguhkan dan kokohkan iman dan kasih setia mereka terhadap Engkau, agar penderitaan dan berbagai pergumulan tidak mengombang-ambingkan iman dan kesetiaan mereka terhadap Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Saat ini juga hamba-Mu mau berdoa buat seluruh program pelayanan yang akan terlaksana dalam minggu ini. Engkau berkati Bapa, berkati yang melayani, berkati juga yang menerima pelayanan, agar nama-Mu semakin dimuliakan. Terlebih Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami di BNKP Tangerang ini. Sudah lama jemaat-Mu bergumul dalam doa untuk pengurusan izin tanah yang sudah Engkau berikan bagi jemaat-Mu di BNKP Tangerang. Engkau berkati seluruh komisi pembangunan, bahkan orang-orang yang menolong kami untuk mengurus izin pembangunan di tanah yang sudah Engkau berikan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terlebih pada hari ini juga seluruh jemaat Tuhan telah membawa persembahan perpuluhan mereka di hadapan-Mu. Terima juga persembahan perpuluhan mereka. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah menyerahkan. Berkati kehidupan keluarga mereka Tuhan. Berkati masa depan mereka. Terlebih juga saat ini hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun. Engkau berkati, beri umur yang panjang bagi mereka, beri mereka kesehatan dan kekuatan,
pakai hidup mereka semakin luar biasa lagi sebagai berkat dimanapun mereka berada. Terlebih saat ini Bapak, kami mau berdoa buat para pemimpin kami, baik pemimpin kami di BNKP dan terlebih juga pemimpin di negara kami, negara Indonesia. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Beri mereka kesehatan dan kekuatan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam hidup mereka, agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab yang sudah Engkau berikan bagi mereka sesuai dengan kehendak. Secara khusus kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini. Ada banyak pergumulan yang kami hadapi, baik pandemik virus COVID-19 maupun demo-demo yang ada Tuhan. Kami memohon kepadamu, berkati bangsa dan negara kami, sembuhkan dari penyakit, anugerahkan damai sejahtera dan sukacita kepada kami semua, anak-anak-Mu yang ada di negara Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Inilah kehidupan kami. Kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Janganlah kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi di atas kami. Dalam diri anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terlebih di mana Engkau telah mengajari kami doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi Kristus dalam setiap aspek kehidupanmu, dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah berserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah berserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Tuhan Allah berserta engkau. Jemaat duduk dan ambil saat teduh sejenak. Kami mau menyapa Bapak Ibu dari altar ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sabda Kristus Santa
Kristus.